Jauh di pedalaman hutan hujan tropis Sumatera, di mana kabut tebal menyelimuti puncak-puncak gunung dan tebing-tebing kapur yang curam. Hiduplah sebuah rahasia alam yang menakjubkan. Di antara rimbunnya vegetasi dan terjalnya batu gunung, lama-lama terdengar suara reruntuhan kerikil. Dari balik kabut, muncullah sesosok satwa dengan siluet yang ganjil namun gagah. Satwa ini tidak bertubuh gemulai seperti rusa, namun tidak pula sekecil kambing yang biasa kita lihat di pedesaan. Inilah kambing hutan Sumatera, atau dalam bahasa ilmiah disebut Capricornis sumatraensis. Satwa ini adalah salah satu mahakarya evolusi di Nusantara. Mereka adalah perpaduan unik antara karakter kambing domestik yang tangguh dan ketangkasan antelop liar. Keberadaan mereka di alam liar laksana hantu hutan. Mereka sangat jarang memperlihatkan diri dari manusia. Mereka lebih memilih menghabiskan waktu di wilayah-wilayah ekstrem yang tidak terjangkau oleh makhluk lain. Bagi para penjelajah, melihat satwa ini secara langsung di habitat aslinya adalah sebuah keberuntungan yang sangat langka. Jika kita mengamati struktur tubuhnya, kambing hutan Sumatera memiliki morfologi yang sangat adaptif dengan lingkungan dataran tinggi. Tubuhnya tampak kekar dan padat dengan bobot berkisar antara 50 hingga 140 kg saat dewasa. Tinggi pundaknya bisa mencapai hampir 1 meter, memberikan postur yang tegap saat berdiri di atas batuan terjal. Seluruh badannya diselimuti oleh rambut yang lebat, kasar, dan panjang. Rambut ini didominasi oleh warna hitam legam atau abu-abu tua yang pekat. Warna gelap ini berfungsi ganda secara ekologis. Ciri paling mencolok pada bagian kepala adalah sepasang tanduk yang dimiliki oleh jantan maupun betina. Tanduk ini berukuran pendek, berkisar antara 12 hingga 16 cm. Bentuknya ramping, tajam, dan melengkung sedikit ke arah belakang. Tekstur tanduknya bergerigi di bagian dasar, memberikan kekuatan struktural saat digunakan untuk mempertahankan diri atau berinteraksi dengan sesamanya. Di bawah dagunya, terdapat janggut tipis. Sementara di sepanjang tengkuk hingga punggungnya tumbuh rambut yang lebih panjang menyerupai surai kuda. Rahasia terbesar dari kelincahan kambing hutan Sumatera terletak pada struktur kakinya. Medan luar biasa curam yang mereka diami menuntut adaptasi fisik yang ekstrem. Kaki mereka relatif pendek namun memiliki otot paha yang sangat tebal dan kuat. Otot ini memberikan daya dorong vertikal yang besar saat mereka harus melompat dari satu bongkah batu ke bongkah batu lainnya. Bagian yang paling menakjubkan adalah struktur kuku mereka. Kuku kambing hutan Sumatera memiliki karakteristik khusus yang tidak ditemukan pada satwa dataran rendah. Bagian tepi luar yang keras berfungsi layaknya cakar besi yang mencengkeram celah batu terkecil. Bagian dalam yang empuk bertindak sebagai bantalan karet hisap yang mencengkeram permukaan batu basah yang licin. Jari kuku yang fleksibel dapat meregang lebar untuk membagi beban tubuh saat bertumpu pada permukaan yang tidak rata. Dengan kombinasi biomekanika ini, mereka mampu berlari naik dan turun di lereng dengan kemiringan ekstrem di atas 60 derajat. Mereka bergerak dengan kecepatan dan keseimbangan yang menentang gravitasi. Tempat yang bagi satwa lain merupakan ujung jurang mematikan, bagi kambing hutan Sumatera justru merupakan jalan tol yang aman. Kambing hutan Sumatera adalah penghuni asli ekosistem pegunungan. Mereka dapat ditemukan mulai dari ketinggian 200 meter di atas permukaan laut pada kawasan Bukit Kapur, hingga area Sabal di ketinggian lebih dari 3.000 meter. Mereka menyukai vegetasi yang rapat namun berbatasan langsung dengan tebing-tebing batu terbuka atau kawasan kars. Kawasan kars atau Bukit Kapur memberikan keuntungan ekologis yang besar bagi mereka.
Batuan kapur yang penuh dengan celah, ceruk, dan gua-gua kecil menjadi tempat perlindungan utama mereka. Di dalam gua-gua inilah mereka berlindung dari hujan badai tropis, angin kencang dataran tinggi, serta terik matahari siang. Selain itu, formasi batuan ini mempersulit pergerakan predator alami berukuran besar seperti harimau Sumatera. Tebing batu bertindak sebagai benteng pertahanan alami yang hampir mustahil ditembus oleh pemangsa yang tidak memiliki spesialisasi memanjat. Sebagai satwa herbivora, kambing hutan Sumatera memiliki peran penting dalam rantai makanan dan regenerasi hutan. Mereka adalah pemakan yang sangat selektif atau dikenal sebagai browser. Mereka tidak memakan sembarang rumput di permukaan tanah. Perhatian mereka lebih tertuju pada bagian tumbuhan yang kaya akan nutrisi dan mudah dicerna. Untuk memenuhi kebutuhan mineral tubuhnya, kambing hutan Sumatera memiliki kebiasaan mendatangi mineral leaks atau sesapan garam alami di dalam hutan. Mereka menjilati batuan atau tanah yang kaya akan kandungan garam mineral. Mineral ini sangat penting untuk menjaga kekuatan tulang, metabolisme tubuh, serta mendukung pertumbuhan tanduk mereka agar tetap kokoh. Berbeda dengan kambing domestik yang hidup dalam kawanan besar, kambing hutan Sumatera adalah makhluk soliter. Mereka lebih sering menghabiskan sebagian besar hidupnya sendirian. Pertemuan antar individu biasanya hanya terjadi pada musim kawin atau ketika induk sedang mengasuh anaknya yang masih kecil. Karena hidup mandiri, mereka memiliki sifat teritorial yang sangat kuat. Baik jantan maupun betina akan menandai dan mempertahankan wilayah jelajah mereka. Sistem komunikasi dan penandaan wilayah ini dilakukan melalui pemanfaatan kelenjar aroma. Sela-sela kuku kaki. Setiap langkah kaki mereka meninggalkan jejak bau spesifik yang memberitahu individu lain bahwa wilayah tersebut telah berpenghuni. Selain melalui bau, mereka juga berkomunikasi menggunakan suara. Ketika merasa terganggu atau mendeteksi sesuatu yang mencurigakan di sekitarnya, mereka akan mengeluarkan suara mendengus yang keras atau pekikan pendek. Suara ini berfungsi sebagai peringatan sekaligus upaya untuk mengintimidasi penyusup sebelum mereka memutuskan untuk melarikan diri ke arah tebing yang lebih tinggi. Siklus reproduksi kambing hutan Sumatera berlangsung dengan tempo yang lambat. Setelah masa kehamilan yang memakan waktu sekitar 6 hingga 7 bulan, induk betina biasanya hanya melahirkan 1 ekor anak saja. Anak yang baru lahir memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Hanya dalam hitungan jam setelah lahir, mereka sudah mampu berdiri tegak dan mulai belajar mengikuti langkah induknya menapaki jalur-jalur berbatu yang landai. Induk akan menjaga dan menyusui anaknya selama beberapa bulan hingga sang anak benar-benar mandiri dan siap mencari wilayah jelajahnya sendiri. Kambing hutan Sumatera adalah simbol ketangguhan dan adaptasi tanpa batas di belantara Nusantara. Kehadiran mereka di puncak-puncak tebing Sumatera melambangkan keharmonisan alam yang bergerak sunyi jauh dari hiruk-pikuk dunia modern. Mereka adalah sang penjelajah kabut, penjaga tebing sunyi, dan bagian tak terpisahkan dari kekayaan hayati yang membentuk identitas alam liar Pulau Sumatera.